Selamat datang di Akademikus. Nikmati kajian berguna dan bermutu. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini. Inilah pokok-pokok pemikiran adalah pelopor filsafat Athena, namun juga misterius karena ia tidak pernah menulis. Sokrates dikenal luas berkat upaya dari muridnya Plato. Plato lah orang yang mewariskan dan memperkenalkan pemikiran Sokrates kepada dunia. Sokrates hidup pada tahun 470-399 SM. Ia dihukum mati dengan meminum racun cemara. Ia dihukum mati karena dianggap menyesatkan kaum-kaum muda di Athena. Konsep suara hati. Sokrates sangat peduli dengan suara hati manusia. Sokrates menyebut suara hati sebagai suara ilahi dan ia percaya bahwa setiap manusia menyimpan suara ilahi itu di dalam dirinya. Ia kerap menyuarakan hati nuraninya yang anti terhadap ketidakadilan. Konsep tentang kebijaksanaan. Sokrates merupakan filsuf yang sangat mendambahkan kebijaksanaan hidup. Tidak heran pola pikir dan pola hidupnya penuh dengan kebijaksanaan. Namun, meskipun demikian Sokrates tidak pernah mau disebut orang yang bijaksana. Ia lebih senang menyebut dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan. Sokrates mengatakan, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Pada suatu waktu, ada seorang yang bertanya kepada peramal di Delphi, siapakah yang paling bijaksana di Athena? Peramal itu menjawab, Sokrates. Ketika Sokrates mengetahui cerita ini, ia segera pergi menemui semua orang yang dianggap bijaksana di Athena. Tetapi, ia tidak mendapatkan jawaban yang masuk akal dari setiap jawaban orang-orang bijaksana tersebut. Konsep tentang wawasan dan tindakan. Sokrates percaya, orang yang mengetahui apa yang baik pasti akan berbuat baik. Pada tahap ini Sokrates bergelut dengan wawasan dan pengetahuan. Baginya orang akan mengetahui yang baik dengan memiliki wawasan dan pengetahuan. Bahkan Sokrates sudah berani berbicara tentang benar dan salah. Menurutnya, kita berbuat salah karena kita tidak tahu bahwa itu salah. Pada pokoknya Sokrates ingin mengatakan bahwa wawasan dan pengetahuanlah yang menentukan tindakan kita. Negara dan demokrasi. Tugas negara menurut Sokrates adalah memajukan kebahagiaan para warga negaranya dan membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin. Seseorang penguasa harus mempunyai pengertian tentang yang baik. Dalam hal ini, Sokrates mendorong supaya penguasa memiliki wawasan dan pengetahuan. Sokrates tidak mengkonsepkan sistem pemerintahan yang ideal. Namun, ia curiga dengan demokrasi. Mahakarya Plato, Republik menuliskan pandangan pesimistis Sokrates tentang demokrasi. Plato menggambarkannya dalam bentuk dialog antara Sokrates dengan Adeimantus. Dalam dialog ini Sokrates menganalogikan masyarakat sebagai kapal dan penguasa sebagai nahoda. Sokrates bertanya kepada Adeimantus, kalau Anda sedang berpergian naik kapal, siapa yang menurut Anda paling ideal untuk menjadi nahoda? Apakah siapa saja boleh? Atau hanya orang-orang yang berpendidikan yang berkemampuan untuk menghadapi perjalanan laut? Adeimantus menjawab, tentu saja yang kedua, orang berpendidikan. Kemudian Sokrates menanggapi, lalu mengapa kita terus berpikir bahwa semua orang boleh menilai siapa yang akan menjadi pemimpin sebuah negara? Pada konteks ini Sokrates menyinggung soal pemilu yang mana setiap rakyat dapat memilih penguasa secara langsung. Padahal, tidak semua rakyat berpendidikan. Jika kita melihat praktik pemilu dalam demokrasi sekarang ini, yang dikritik Sokrates adalah prinsip satu kepala satu suara. Beberapa catatan. Pertama, Sokrates adalah filsuf yang menjadi pemantik untuk berpikir rasional. Berpikir rasional Sokrates dapat ditemukan dalam upayanya untuk menggugah manusia dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Kedua, Sokrates mengajarkan pentingnya mempertahankan hati nurani. Suara hati itulah yang kemudian membuat ia dihukum mati. Ketiga, Sokrates percaya bahwa demokrasi akan baik jika yang memiliki hak pilih dalam pemilu hanyalah orang-orang yang berpendidikan. Jadi, tidak semua rakyat boleh memilih pemimpin. Keempat, tanpa Plato, Sokrates pasti dihapus oleh sejarah. Inilah pokok-pokok pemikiran Plato.
Plato lahir di Athena, pada 428 SM dan meninggal 347 SM pada usia 80 tahun. Plato lahir dari keluarga aristokrat. Plato adalah murid Sokrates. Ia mendedikasikan hidupnya untuk mencari kebenaran dan ia tidak menikah. Plato adalah filsuf pertama yang mendirikan universitas yang bernama Akademia di Athena. Plato menghabiskan hidupnya menjadi penulis dan pengajar di Akademia. Ia menulis beberapa tema penting yaitu tentang politik, negara, etika, teologi dan lainnya. Beberapa karya tersohor Plato adalah Republik, Nomos, Telaus, Simposium, Apologia, Dunia Idea. Menurut Plato dunia kehidupan manusia terdiri dari dua dunia yaitu dunia ide dan dunia indrawi, kenyataan. Plato meyakini bahwa dalam diri manusia memiliki ide bawaan yaitu dunia ide dalam dirinya. Bagi sang filsuf, dunia ide adalah dunia paling sempurna dan menjadi sumber yang menggerakkan kehidupan manusia. Sedangkan dunia kenyataan bagi Plato adalah dunia tidak sempurna karena sebagai tiruan dari dunia ide. Contoh, bentuk sebuah gelas. Jika mengikuti konsep dunia Plato maka bentuk sempurna dari sebuah gelas hanya ada pada dunia ide. Bentuk gelas yang berbagai macam seperti yang tersusun di dapur kita adalah bentuk tidak sempurna karena hanya tiruan dari dunia ide. Alegori atau perumpamaan gua. Ini sebenarnya bukan konsep pemikiran melainkan perumpamaan yang digunakan Plato terhadap kebenaran. Jika mencermati cerita alegori gua Plato dapat kita pahami bahwa kebenaran itu ada pada dunianya sendiri atau dalam suatu keadaan yang sudah diyakini sebagai kebenaran. Alegori gua dapat pula dianggap sebagai kritikan terhadap manusia atau kelompok masyarakat yang membatasi diri pada kebenarannya sendiri. Contoh, suatu ajaran agama. Setiap orang yang beragama pasti meyakini agamanya adalah yang paling benar. Jika suatu saat ia keluar dan melihat kebenaran lain maka ia pasti segera kembali ke agamanya. Padahal, masih banyak kebenaran lain di luar agama yang dapat memperkuat agama itu sendiri. Negara, keadilan, dan kelas sosial. Plato menghendaki kehidupan bernegara ditata menurut cita-cita keadilan yaitu keadilan bagi semua orang. Bagi Plato, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan yang harmonis sesuai dengan kodrat dan pendidikan mereka. Atas dasar itu, Plato membangun suatu model negara yang terdiri dari 3 kelas sosial dalam masyarakat. Pertama, para penjamin makanan. Golongan ini bekerja agar barang kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Golongan ini terdiri dari petani, tukang, pedagang, buruh, pelaut DLL. Kedua, para penjaga. Golongan ini bekerja sepenuhnya untuk kepentingan umum. Mereka tidak boleh berkeluarga, tidak boleh memiliki hak pribadi, mereka hidup bersama. Mereka diajarkan pendidikan untuk dapat mengembangkan budaya tertib dan kebijaksanaan mereka sejak usia kecil, umur 2 tahun. Ketiga, para pemimpin. Golongan ini diambil dari golongan kedua yaitu para penjaga, yang paling mendalami filsafat. Dari sinilah, kita mengenal konsep raja filsuf Plato. Mengapa pemimpin itu harus filsuf? Plato meyakini bahwa hanya filsuf yang dapat melihat idea-idea kehidupan. Sistem pemerintahan. Plato merupakan salah satu filsuf yang curiga dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bahkan, ia mengatakan demokrasi hanyalah sistem yang baik dari yang paling buruk. Hal ini sebenarnya wajar karena semasa hidupnya demokrasi di Athena mengalami kehancuran. Plato menawarkan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa orang saja sehingga kalau dilihat dari bentuk-bentuk pemerintahan maka berarti berbentuk aristokrasi. Namun kelompok penguasa yang dimaksud bukanlah kelompok bangsawan melainkan para filsuf. Idea yang baik. Menurut Plato, puncak kesadaran hakiki manusia adalah sadar akan idea yang baik. Apa itu idea yang baik? Bagi Plato, idea yang baik adalah sang baik itu sendiri atau realitas yang tertinggi. Sang baik itu adalah tujuan, telos, dari segala yang ada. Kalau hendak menafsirkan apa atau siapa sang baik itu, maka dapat dikatakan itu adalah Tuhan, dewa ataupun penguasa semesta. Etika Plato. Konsep etika Plato sebenarnya mewakili konsep etika Yunani yaitu etika kebijaksanaan.
Ajaran etika Yunani adalah bahwa manusia hendak menjalani kehidupan yang utuh, yaitu tidak hanya hidup untuk mempertahankan kehidupan tetapi memperjuangkan hidup yang bernilai. Kebijaksanaan akan dimiliki manusia tentu saja jika manusia itu baik atau menjadi orang baik. Apa itu orang baik? Plato menjelaskan bahwa orang baik adalah orang yang dikuasai oleh akal budi bukan oleh keinginan dan hawa nafsu. Bagi Plato, kalau manusia dikuasai keinginan dan hawa nafsu maka manusia akan selalu kacau. Selain menjadi orang baik, kebijaksanaan juga tercapai jika manusia menyatu dengan sang baik. Bagaimana menyatu dengan sang baik? Plato menjawab, dengan cinta. Dengan kekuatan cinta itu kita menyatu dengan sang baik. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Etika kebijaksanaan Plato dapat digapai dengan hidup yang bernilai, menjadi orang baik dan menyatu dengan sang baik. Inilah pokok-pokok pemikiran Aristoteles. Aristoteles adalah seorang murid di Akademia Plato. Tentu, ia adalah murid Plato. Aristoteles hidup pada 384-322 SM. Ia adalah filsuf Athena sama seperti Plato dan Socrates. Sama seperti gurunya, Aristoteles juga menulis. Bahkan ia menulis berbagai macam kajian ilmu pengetahuan. Tercatat ratusan karya tulisan Aristoteles yang berhasil dilestarikan, meskipun hanya pemikiran-pemikiran yang berupa kajian umum. Pemikiran Aristoteles yang paling umum dikenal diantaranya logika, keadilan, sistem pemerintahan, etika hingga konstitusi. Menolak ide bawaan. Aristoteles setuju dengan konsep Plato bahwa bentuk-bentuk yang ada pada dunia indrawi atau kenyataan selalu berubah dan tidak sempurna. Akan tetapi, Aristoteles tidak setuju bahwa ada bentuk yang paling sempurna dari sesuatu seperti konsep dunia idea Plato. Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada yang namanya bentuk yang sempurna yang ada dalam dunia idea. Baginya, dunia idea juga dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang ada dalam dunia indrawi atau kenyataan. Aristoteles menolak ide bawaan dalam diri manusia seperti yang diyakini Plato. Meskipun di lain sisi ia tetap percaya bahwa manusia mempunyai akal bawaan. Pada prinsipnya, Aristoteles berpegang teguh bahwa dunia indrawi sangat berpengaruh pada dunia pikiran manusia. Bahkan, ia mengatakan bahwa seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar dan lihat. Kalau Plato dijuluki filsuf idealisme maka Aristoteles kerap dijuluki filsuf materialisme. Ya, pemikiran kedua filsuf ini memang berlawanan. Penggerak tunggal. Sebagaimana filsuf pendahulunya, Aristoteles juga kerap mempertanyakan hal-hal yang ada di dalam semesta. Dalam perenungannya, Aristoteles membayangkan gerakan bintang-bintang dan planet-planet yang memandu gerakan di atas bumi. Ia meyakini, bintang 2 dan planet 2 bergerak pasti disebabkan oleh sesuatu. Aristoteles mengatakan pasti ada yang namanya penggerak tunggal yang menggerakkan bintang 2 dan planet 2. Penggerak tunggal yang ia maksud ialah Tuhan. Filsuf ini meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi penggerak utama dari segala pergerakan pada semesta. Keadilan. Keadilan adalah salah satu konsep yang paling identik dengan Aristoteles. Terdapat 3 jenis keadilan yang paling umum kita ketahui dari Aristoteles. Pertama, keadilan komutatif yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Contoh, pemberian sanksi kepada seseorang tanpa melihat jasa dan jabatan. Kedua, keadilan distributif yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh, perusahaan memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin, profesional. Ketiga, keadilan perbaikan yaitu keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh, orang yang minta maaf kepada korban karena telah melecehkan nama baik si korban. Etika. Konsep etika Aristoteles lebih ditekankan pada konsep kebahagiaan hidup. Sehingga ia mengkaji bagaimana menuju kebahagiaan. Ketika ditanyai bagaimana manusia mencapai kebahagiaan, Aristoteles akan menjawab dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecakapannya. Murid Plato ini berpendapat ada 3 bentuk kebahagiaan. Pertama, hidup senang dan nikmat. Kedua, menjadi warga negara yang baik. Ketiga, menjadi filsuf. Bagi Aristoteles,
Kebahagiaan itu dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari melalui pola hidup yang realistis. Misalkan, harus selalu berani dalam mengambil keputusan tetapi tidak boleh gegabah. Berbagi rezeki dengan orang lain tetapi tidak boros. Sistem pemerintahan. Aristoteles mengemukakan 3 tipe pemerintahan yang baik. Pertama, monarki atau kerajaan. Monarki akan berjalan baik asalkan tidak melenceng menjadi tirani. Kedua, aristokrasi yaitu negara dipimpin oleh beberapa orang. Aristokrasi ini akan berjalan baik asalkan tidak melenceng menjadi oligarki. Ketiga, politi atau demokrasi yaitu negara dipimpin oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini akan berjalan baik asalkan tidak melenceng menjadi pemerintahan kawanan atau kelompok tertentu. Terkait demokrasi, Aristoteles menjawab kritikan Plato terhadap demokrasi yang mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem yang baik dari yang paling buruk. Secara realistis dikatakan Aristoteles bahwa jangan hanya mencari sistem pemerintahan yang baik dan ideal, tetapi juga sistem yang mudah untuk dilaksanakan. Konstitusi. Aristoteles memiliki kontribusi besar dalam bidang konstitusi. Atas hasil penelitiannya yang mengumpulkan 158 konstitusi waktu itu, muncullah gagasan nomokrasi atau negara hukum.